Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa kembali di video pembelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 8. Kali ini kita akan bahas tentang gaya. Kalian sudah tahu tidak tentang gaya? Yang seperti ini? Tentu bukan itu yang Pak Guru maksud. Jadi, kali ini kita akan bahas tentang gaya. Pembahasan tentang gaya akan kita pelajari lebih jauh di video ini. Nah, setelah kalian menyaksikan video pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan pengertian gaya, membedakan jenis-jenis gaya, menyebutkan contoh-contoh gaya, menentukan arah gaya yang bekerja pada suatu benda, serta menghitung resultan gaya baik yang searah maupun yang berlawanan arah. Jadi, di video pembelajaran ini, gaya yang kita bahas adalah gaya yang spesifik dalam ilmu pengetahuan alam atau dalam sains. Yuk anak-anak, mari kita simak penjelasan materinya. Gaya. Kalian pasti sudah pernah mendengar istilah ini berkali-kali dalam kehidupan sehari-hari. Dan kalian mungkin tidak tahu bahwa kalian sebenarnya sudah menggunakannya. Seperti ketika membuka pintu, bersepeda, mengangkat benda, dan banyak kegiatan lain dalam kehidupan kita sehari-hari yang membutuhkan gaya. Apa sih gaya itu? Misalkan ada sebuah bola yang dalam keadaan diam, tak bergerak. Nah, seorang pemain ingin mengopor bola tersebut kepada rekannya yang berada di seberangnya. Bagaimana dia melakukannya? Tentu, dia memerlukan tindakan untuk membuat bolanya bergerak ke arah rekannya, yakni dengan cara menendangnya. Pada saat dia menendang bola, dia sebenarnya memberikan gaya kepada bola tersebut. Nah, contoh lain, misalkan seseorang ingin memindahkan meja dari titik A ke titik B. Nah, kali ini bagaimana dia melakukannya? Tentu dia akan mendorong meja tersebut ke arah titik B. Dalam hal ini, orang tersebut juga memberikan gaya kepada meja untuk mendorongnya. Jadi, orang tersebut memberikan perlakuan kepada meja agar bergeser. Bahkan, pada saat kita mengangkat benda dari meja, kita juga memberikan gaya kepada benda tersebut. Di sini, perlakuan yang diberikan adalah mengangkat. Jadi gaya, pada dasarnya adalah tindakan atau perlakuan seperti menendang, mendorong, mengangkat, dan lain-lain yang diberikan kepada sebuah objek atau benda. Ada banyak tindakan atau perlakuan yang bisa kita berikan kepada sebuah benda. Kita sudah menjelaskan beberapa di antaranya. Nah, contoh lain, ketika kalian mengendarai sepeda, kalian mengayuhnya terus-menerus agar sepeda tetap bergerak. Dalam hal ini, mengayuh adalah gaya yang diberikan kepada sepeda. Memukul paku dengan palu-palu juga merupakan gaya yang diberikan kepada paku. Bagaimana dengan menghentikan bola yang bergerak? Ya, menghentikan bola juga berarti kita menerapkan gaya kepada bola tersebut. Membuka laci, memetik gitar, memindahkan bidak di papan catur adalah beberapa tindakan yang menerapkan gaya kepada benda. Tetapi, ini hanyalah sebagian kecil dari beberapa tindakan atau perlakuan kepada benda atau objek. Dan tidak mungkin kita menjelaskan keseluruhannya, kan? Namun, kita dapat mengkategorikan semua tindakan tersebut menjadi dua tindakan atau perlakuan utama. Tindakan atau perlakuan utama tersebut adalah mendorong dan menarik. Misalnya, saat kita membuka laci, kita cukup menarik laci untuk membukanya. Demikian pula saat kita menarik atau mengangkat ember dari sumur, kita menarik ember yang berisi air ke arah kita. Nah, aktivitas apa yang bisa dikategorikan dengan perlakuan mendorong? Aktivitas seperti mengoper bola, memukul palu di paku, dan lain-lain dapat kita anggap sebagai tindakan mendorong sebuah benda atau objek. Apakah ada aktivitas yang menerapkan kedua hal tersebut? Ya, ada. Misalkan ada sebuah buku di atas meja. Kita bisa menariknya ke arah kita atau mendorongnya menjauh dari kita. Jadi contoh tersebut menjelaskan kedua tindakan utama tadi. Demikian pula ketika membuka atau menutup pintu dapat dikatakan melakukan dorongan atau tarikan. Nah, dari beberapa contoh yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan kepada sebuah benda atau objek. Anak-anak, tadi kita sudah menjelaskan tentang pengertian dari gaya. Dari beberapa peristiwa yang disebutkan tadi,
terlihat bahwa gaya mempunyai pengaruh terhadap benda. Misalkan, ketika seseorang menendang bola, bola yang diam menjadi bergerak. Dan ketika seseorang menerima bola, bola yang bergerak kemudian menjadi diam. Nah, ada beberapa pengaruh gaya yang diberikan terhadap benda. Di antaranya adalah benda diam menjadi bergerak, benda bergerak menjadi diam, benda berubah arahnya, benda berubah bentuknya. Contohnya pada saat kalian bermain plastisin, gaya yang diberikan kepada plastisin menyebabkan plastisin berubah bentuknya. Selanjutnya, kita akan menjelaskan jenis-jenis gaya. Yang pertama adalah gaya sentuh. Gaya sentuh adalah gaya di mana dua benda atau lebih bersentuhan dengan satu sama lain secara langsung. Misalkan, ketika kalian haus dan ada segelas air di atas meja. Untuk meminum air tersebut, kalian harus mengangkat gelas tersebut ke mulut kalian. Nah, kalian memberi gaya kepada gelas tersebut. Untuk memberi gaya tersebut, kalian harus menyentuh gelas tersebut untuk mengangkatnya. Jadi gaya yang kalian berikan ke gelas tersebut adalah gaya sentuh. Seperti halnya di penjelasan sebelumnya, ketika seseorang ingin mengoper bola kepada temannya, dia menerapkan gaya kepada bola dengan cara menendangnya. Ketika dia menerapkan gaya tersebut, maka kakinya harus menyentuh bola tersebut. Nah, gaya tersebut juga adalah gaya sentuh. Contoh-contoh gaya sentuh lainnya, misalkan mendorong meja ke tempat lain. Dalam hal ini, gaya yang diberikan mengharuskan tangan bersentuhan dengan meja. Nah, hal yang sama terjadi ketika kalian menekan keyboard pada komputer. Memindahkan bidak ketika bermain catur adalah contoh-contoh gaya yang mengharuskan kalian menyentuh benda-benda tersebut. Contoh-contoh gaya ini adalah contoh gaya sentuh. Contoh-contoh gaya sentuh ini juga biasa disebut dengan gaya otot, karena melibatkan otot pada tubuh kita ketika menerapkan gaya pada benda. Yang kedua adalah gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh adalah gaya yang terbentuk tanpa adanya sentuhan antara benda-benda. Ketika kita menggerakkan sebuah magnet batang secara perlahan-lahan mendekati paku, maka di saat tertentu paku tersebut akan bergerak dan melekat kepada magnet. Paku bergerak melekat dengan sendirinya kepada magnet tanpa kita sentuhkan ke magnet. Ini disebut dengan gaya magnet. Nah, gaya magnet ini adalah contoh gaya tak sentuh. Contoh lainnya, ketika kita melepaskan sebuah bola dari ketinggian tertentu, maka bola tersebut akan jatuh menyentuh tanah. Mengapa hal ini terjadi? Hal ini disebabkan adanya gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi bumi adalah gaya tarik bumi pada benda di atas permukaannya ke arah pusat bumi. Apakah ini juga termasuk gaya tak sentuh? Tentu, ini merupakan gaya tak sentuh. Gaya tarik bumi menyebabkan bola bergerak ke bawah tanpa menyentuhnya. Hal yang sama terjadi ketika kalian membuka keran air, maka air akan bergerak jatuh ke bawah dikarenakan adanya gaya gravitasi bumi. Contoh berikutnya, kalian bisa mempraktekkan ini. Gosokkan sisir ke rambut kalian yang dalam keadaan kering beberapa saat. Setelah itu, dekatkan sisir tersebut ke potongan-potongan kecil kertas. Apa yang terjadi? Potongan-potongan kecil kertas tersebut akan tertarik dan melekat ke sisir tanpa disentuhkan. Ini terjadi karena adanya gaya listrik statis. Gaya listrik statis adalah gaya ketidakseimbangan antara muatan listrik di dalam atau pada permukaan benda. Kalian nanti akan mempelajarinya lebih jauh di kelas 9. Nah, gaya listrik statis ini juga adalah jenis gaya tak sentuh. Jadi, gaya magnet, gaya gravitasi, gaya listrik statis adalah contoh-contoh dari gaya tak sentuh. Dan tentunya masih banyak lagi contoh lain dari gaya tak sentuh ini. Nah, anak-anak, tadi kita sudah menjelaskan tentang gaya, pengaruh-pengaruh gaya terhadap benda, dan juga beberapa contoh gaya. Sekarang kita akan jelaskan tentang bagaimana gaya itu dituliskan dalam IPA atau dalam sains. Gaya diberi simbol F besar. Simbol F besar ini berasal dari kata force bahasa Inggris. Jadi bukan kata style dalam bahasa Inggris, karena style itu artinya juga gaya kan. Nah, gaya ini diberi satuan N besar atau Newton, ya. Jadi ini yang digunakan di dalam ilmu pengetahuan alam. Nah, selanjutnya anak-anak, kita akan
belajar bagaimana menentukan arah dan besar gaya pada sebuah benda. Karena gaya ini ada arahnya dan juga ada nilainya, ada besarnya. Nah, bagaimana cara menentukannya? Kalian lihat animasi berikut dan penjelasan berikut. Nah, misalnya ada sebuah benda di atas permukaan lantai atau tanah ya. Nah, misalnya benda ini memperoleh gaya misalnya didorong atau ditarik ke arah kanan, maka diberi eh, digambarkan dengan dilukiskan dengan arah panah seperti ini dan kemudian ditulis besarnya 10 newton. Ini maksudnya gayanya 10 newton ke kanan ya. Jadi ada panah ke kanan. Nah, kalau panahnya dari sini sama saja karena arahnya ke kanan, dia ditulis 10 newton. 10 newton ke kanan dan gayanya arah kanan. Jadi karena dia ini adalah besaran vektor, ada arahnya, kalau dia ke kanan itu nilainya positif ya. Nah, kalau dia ke kiri maka diberi juga panah ke kiri. Nilainya sama dengan kita beri contoh sama dengan yang tadi ya, 10 newton ya, 10 newton. Ini ditulis gayanya 10 newton ke kiri atau boleh ditulis dengan negatif 10 newton karena dia arahnya ke kiri ya. Ini contohnya kalau ada gaya, contohnya ada benda dengan gaya yang bekerja, ada gaya ke kanan dan ada gaya ke kiri. Ini dengan satu gaya. Nah, bagaimana kalau ada dua gaya? Nah, misalnya seperti ini. Ini ada dua gaya yang bekerja dan searah. Bagaimana caranya nih? Ini mudah sekali, maka ini harus dihitung jumlah gayanya atau resultan gayanya. Maka tinggal dijumlahkan ya, dijumlahkan 10 ditambah 15, berarti 25 newton ke kiri. Atau bisa juga ditulis negatif 25 newton ya. Itu karena tanda negatif menunjukkan bahwa arahnya ke kiri. Nah, kalau misalnya ada dua buah gaya bekerja pada satu buah objek dengan arah yang berlawanan. Nah, ini tetap juga dengan menggunakan rumus resultan gaya tadi. Nah, dijumlahkan dulu yang searah. Ini searahnya cuma satu ya. Ini yang searahnya juga cuma satu. Maka ini saling mengurangi. Nah, ini kita tulis resultan gayanya F2 dikurang F1. Maka 15 dikurang 10. Hasilnya 5 newton ke kanan. Maka benda ini akan bergerak ke kanan dengan gaya 5 newton. Seharusnya 15, tapi karena ada yang menarik 10 di sini, maka berkurang nilainya jadi 5 newton ke kanan. Jadi begitu caranya menghitung resultan gaya. Ya, sangat mudah sekali. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan Kak Nana kerjakan tugas berikut ini. Oke anak-anak, demikianlah pembelajaran materi gaya kita hari ini di pembelajaran IPA kelas 8. Semoga bermanfaat. Dan jika masih ada yang kurang dipahami, silahkan komen di bawah atau di grup WhatsApp kita. Nanti Pak Guru akan bantu jelaskan jika masih ada yang belum dipahami. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan tetap jaga kesehatan, rajin bercuci tangan, gunakan masker, dan jaga jarak ketika berkerumun dengan orang lain. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.